Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya, Tommy Haryanto di channel POW. Pada kesempatan mulia ini, saya berpesan kepada penonton semua, wabil khusus kepada diri saya pribadi, untuk terus meningkatkan dan menguatkan takwa kepada Allah dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Dalam video ini saya ingin menyampaikan tentang inspirasi Al-Fatihah untuk bekal berhaji ke Baitullah, yang bersumber dari Ustadz Haji Muhammad Faizin, Sekretaris MUI Provinsi Lampung. Sebentar lagi, jamaah haji Indonesia tahun 2024 akan segera berangkat ke Tanah Suci untuk menjalankan rukun Islam yang kelima. Berbagai persiapan pun sudah dilakukan oleh para jamaah haji. Selain persiapan lahir, persiapan batin atau mental, juga harus benar-benar diperhatikan. Persiapan mental bisa dalam bentuk menata niat dengan baik, dan senantiasa bersyukur atas anugerah, bisa menyempurnakan rukun Islam dengan berhaji. Pada kesempatan kali ini, saya mengajak umat Islam, khususnya yang akan berangkat haji untuk membawa bekal berhaji dengan mengambil hikmah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Ayat pertama, yang artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan para jamaah haji untuk mengawali aktivitas dengan niat yang baik karena Allah. Jangan sampai salah niat dalam berhaji, semisal untuk menyombongkan diri, ingin dipanggil Pak Haji atau Bu Hajah, dan sejenisnya. Niat harus lillah karena Allah untuk meraih haji yang mabrur. Ayat kedua yang artinya, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ayat ini mengingatkan agar setiap orang yang akan berhaji memperkuat syukur atas anugerah bisa pergi ke Tanah Suci. Banyak umat Islam yang tidak bisa dan mengimpi-impikan bisa pergi ke Baitullah untuk beribadah di Masjidil Haram dan ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Namun apalah daya, Allah belum mengizinkannya. Syukur menjadi bagian yang bisa berhaji bisa diwujudkan dalam bentuk senantiasa menjaga kesehatan dengan baik. Kesehatan merupakan syarat mampu dalam berhaji, berdasarkan fakta, bahwa ibadah haji adalah ibadah fisik. Ibadah yang rukun dan wajib hajinya memerlukan fisik yang prima. Ayat ketiga yang artinya, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini mengingatkan bahwa kita bisa berangkat ke Tanah Suci merupakan wujud nyata sifat Rahman dan Rahim Allah. Banyak orang yang bergelimang harta namun tidak terpanggil untuk berhaji. Sebaliknya, banyak orang yang tidak terlintas sedikit pun bisa berhaji, namun karena kasih sayang Allah ia bisa berangkat haji. Sifat kasih sayang ini juga yang harus terus dipegang kuat dalam diri jamaah saat berhaji dengan senantiasa saling membantu jamaah lain dan bersikap lemah lembut dengan tidak berbuat rafas, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Ayat keempat yang artinya, pemilik hari pembalasan. Ayat ini mengingatkan kita bahwa berhaji merupakan miniatur dari janji Allah yang akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar saat hari kiamat atau hari pembalasan esok. Kita diingatkan dengan ritual wukuf di Padang Arafah yang merupakan puncak dari ibadah haji di mana jutaan jamaah dari berbagai penjuru dunia berkumpul di satu titik. Di situ jamaah hanya mengenakan dua helai pakaian umrah berwarna putih sembari berdoa. Ya Allah, salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk-Mu. Hanya kepadamu tempat pulangku. Hanya milik-Mu peninggalanku. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, kebimbangan dalam hati, dan berantakannya urusan. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan yang dibawa oleh angin. Ayat kelima yang artinya, hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ayat ini menyadarkan kepada siapapun yang berhaji untuk benar-benar pasrah dan hanya Allah lah zat yang bisa menolong dan disembah. Kepergian kita jauh ke Tanah Suci mestilah harus berpisah dengan sanak keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita kenal. Sehingga kita perlu menyadari bahwa pertolongan Allah yang kita harapkan agar kita selamat dari berangkat sampai pulang kembali ke tanah air. Ayat ini menjadi pengingat juga bahwa sekuat dan sehebat apapun manusia, semuanya lemah di hadapan Allah. Ialah yang harus disembah dan segala urusan dunia dan akhirat, Allah lah yang berhak mengaturnya. Ayat ke-6 yang artinya, bimbinglah kami ke jalan yang lurus.
Ayat ini memberikan inspirasi agar para jamaah senantiasa berdoa dan berusaha untuk senantiasa mengikuti aturan-aturan yang diberikan selama ibadah haji agar selalu berada dalam koridor dan aturan yang ada sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk mengatur jutaan jamaah yang berhaji, berbagai aturan diberlakukan untuk menjadi panduan bagi para jamaah. Jamaah harus mematuhinya sehingga berada di jalur yang benar dan dapat beribadah dengan baik dan nyaman. Ayat terakhir yang artinya, yaitu, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ayat ini menjadi motivasi bagi para jamaah untuk senantiasa menjaga dan memaksimalkan nikmat bisa beribadah haji dengan baik. Jangan sampai jamaah haji kufur pada nikmat dan tidak menjalani ibadah dengan rasa syukur, sehingga mendapatkan murka dan tidak mendapatkan hasil ibadah untuk peningkatan kualitas diri. Demikianlah inspirasi yang bisa diambil dari surat Al-Fatihah sebagai bekal para jamaah haji berangkat ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki, kemudahan, dan kelancaran sehingga dapat pergi ke Baitullah melaksanakan ibadah haji. Amin ya robbal alamin.